Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Ngaji pada kesempatan ini adalah dengan tema yaitu kalimah la ilaha illallah, hikmah kalimah la ilaha illallah. Kami ambilkan dari kitab Sahih Bukhari juz 1 Shahifah 267 dengan keterangan atau penjelasan sebagai berikut, yaitu kitab karangan Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari halaman atau Shahifah 267 dengan keterangan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Babun idza qala al-musyriku indal mauti la ilaha illallah. Hadis nomor 1360. Ini adalah cerita pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita tentang pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bab yaitu bab tentang kalimah la ilaha illallah. Cerita tentang pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nomor hadis 1360. Hadasan Ishaq akhbarana Yaqub bin Ibrahim qala hadasani Abi an Shalih an Ibnu Syihab qala akhbarani Sa'id bin Musayyab an abihi annahu akhbaruhu annahu lama hadarat Aba Talibin al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wajada indahu Aba Jahlin bin Hishamin wa Abdullah bin Umayyah bin Abi wa Abdullah bin Abi Umayyah abnil Mughirah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Talibin ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Faqala Abu Jalin wa Abdullah bin Abi Umayyah ya Aba Talib ya Aba Talibin atargabu an milati Abdul Muttalib falam tazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ridu alaihi wa yaudani bitilkal maqalati khata qala Abu Talibin akhir ma kallamahum huwa ala milati Abdul Muttalib wa aba ayakula la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama wallahi la astaghfirana laka malam unha anka fa anjalallahu ta'ala fihi maka nabiyyin surat at-Taurat surat at-Taubah yaitu ayat 113. Artinya adalah Imam Bukhari yaitu apabila bab tentang seorang muslim yang mengucapkan ketika meninggal dunia yaitu ucapan la ilaha illallah. Imam Bukhari diceritakan oleh sahabat Ishaq diceritakan oleh sahabat Yaqub bin Ibrahim. Sahabat Yaqub berkata, saya diceritakan oleh bapakku sendiri yang sumbernya dari Shalih dari Ibnu Syihab. Kemudian Ibnu Syihab berkata, aku diceritakan oleh Sa'id bin Musayyab yang sumbernya dari bapaknya Sa'id sendiri bahwasanya bapaknya Sa'id itu menceritakan hadis sebagai berikut ini. Ketika pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Talib ketika akan meninggal dunia yaitu pamannya Abu Talib, kemudian pamannya didatangi oleh yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah datang kepada Abu Talib, di situ sudah ada sahabatnya Abu Talib yaitu sahabat Abi Jahal bin Hisham. Kemudian juga di situ ada Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah itu dan juga Abu Jahal, kedua-duanya itu sudah ada di samping yaitu pamannya Rasulullah yaitu Abu Talib. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada pamannya yaitu Abu Talib, memerintahkannya begini kepada Abu Talib, hai pamanku Abu Talib, hai pamanku yaitu Abu Talib, ucapkanlah kalimah la ilaha illallah, kalimah yang aku menyaksikan kalimat tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah kemudian berkata, hai Abu Talib, apakah kamu membenci agamamu sendiri yaitu agama Abdul Muttalib, agamanya Abdul Muttalib, kamu juga mengikuti agamanya Abdul Muttalib, apakah kamu sudah benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Kemudian
tidak henti-hentinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan kalimat tersebut, yaitu kalimat la ilaha illallah kepada pamannya, dan sampai diulang-ulang sampai 2 kali dengan ucapan tersebut, yaitu la ilaha illallah, sehingga Abu Thalib pada akhir hayatnya Abu Thalib juga mengatakan sehingga Abu Thalib mengatakan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Jahal dan yaitu Abdullah bin Abi Umayyah juga mengatakan, kamu tetap mengikuti agamanya Abdul Muthalib. Kemudian dan juga wa aba ayakula, kemudian juga yaitu pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meskipun berkali-kali diucapkan oleh Rasulullah, ya diajarkan oleh Rasulullah kepada pamannya, yaitu kalimat la ilaha illallah, dalam keadaan Abu Thalib mau meninggal dunia, mau wafat. Kemudian Abu Thalib pamannya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah saya sungguh minta ampun kepadamu, hai pamanku, di mana kamu itu adalah orang yang dilarang untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian turunlah yaitu ayat Al-Quran pada surat At-Taubah 113, yaitu maka nali nabiyin dan seterusnya. Di situ adalah sejarahnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu menalkin atau mengajari ucapan la ilaha illallah ketika pamannya Abu Thalib makan meninggal dunia, meskipun dia itu adalah orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia termasuk orang yang diampuni, didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu didoakan supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bab selanjutnya adalah ngaji kitab Sahih Bukhari, Shahifah 292 dengan nomor hadis 1362. Haddatsana Utsman bin qala haddatsana Jarirun an Mansur an Sa'id bin Ubaidah an Abi Abdurrahman an Ali radhiyallahu anhu qala kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqad fa atana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa qa'ada wa qa'adna haulahu wa ma'umi khadami syaratun fa nakasa fa jala yankutu bimikh syarati summa qala ma minkum min akhidin ma min nafsin manfusatin illa kutiba makanu minal jannati wa nari illa waqad kutibat saqiyatan aw sa'idatan. Faqala rajulun ya Rasulullah afala nattaqilu ala kitabina alayya kitabana wa nadau al amala faman kana minna min ahli sa'adati fasayasiru ila amali ahli sa'adah wa amma man kana minna min ahli syaqawati fasayasiru ila amali ahli syaqawati qala amma ahlu sa'adati fayuyassaruna li amali sa'adati wa amma ahlus syaqawati fayuyassaruna li amali syaqawati summa qara fa amaman a'ta wa taqa dan seterusnya. Artinya adalah hadis yang Imam Bukhari diceritakan oleh Utsman berkata, aku diceritakan oleh sahabat Jarir yang sumbernya yaitu dari Mansur, dari Sa'id bin Ubaid, sumbernya dari Sa'id bin Ubaidah, yang sumbernya dari bapakku sendiri yaitu Abdurrahman, yang Abdurrahman sumbernya dari Ali, sahabat Ali radhiyallahu anhu. Sahabat Ali berkata, kami semua ini juga berada di jenazahnya yaitu di negara Baqi' al-Gharqad. Kemudian Nabi Muhammad SAW kemudian datang kepada kami, kemudian setelah ia datang kemudian Nabi ikut duduk bersama dengan kami. Kami pun yaitu sahabat Ali duduk bersama di sekitar Rasulullah SAW.
Kemudian di situ kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak ada seorang di antara kamu kecuali dari seseorang itu adalah telah ditakdirkan tempat kembalinya, yaitu surga atau neraka. Seseorang sudah ditulis tempat kembalinya, yaitu tempat kembalinya surga atau neraka. Atau tidak, atau dia adalah orang yang ditulis orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Kemudian seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hai Rasulullah, apakah kita ini adalah orang yang pasrah atas kitab-kitab kami atau tulisan kami dan kita meninggalkan pekerjaan yang baik, ya Rasulullah? Apakah kita semua ini tidak tahu apakah orang yang ahli bahagia, kemudian kita menjadi orang yang bisa mengamalkan suatu amal termasuk orang yang ahli bahagia, atau sebaliknya kami juga tidak tahu apakah kami termasuk orang yang sengsara sehingga kami kemudian mengamalkan amal yang bisa menjadikan sengsara. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, adapun orang yang ahli bahagia, yaitu ahli orang yang bahagia atau orang yang selamat, maka seorang tersebut akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal, melaksanakan amal yang menuju kepada kebahagiaan. Sebaliknya adapun orang yang ahli sengsara atau dia tidak bahagia di akhirat, maka sebaliknya ia adalah orang yang dimudahkan untuk bisa melaksanakan yaitu amal yang menuju kesengsaraan. Kemudian Nabi Muhammad SAW kemudian membaca fa'amma man a'ta wattaqa dan seterusnya. Adapun orang yang memberi dan bertakwa, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi dan bertakwa dan ia bersedekah dengan kebaikan, fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan kami berikan kepadanya, mudahkan kepadanya pada jalan yang mudah, yaitu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan hadis babu sana'in nasi alal mayiti, yaitu bab tentang yaitu kita semua ketika memuji kepada orang yang meninggal dunia. Haddatsana Adam, haddatsana Syu'bah, haddatsana Abdul Aziz bin Suhaibin qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu marru bi janazatin fa asna 'alaiha khairan fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat summa marru bi ukhra fa asnau 'alaiha syarran faqala wajabat faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ma wajabat qala hada asnatum alaihi khairan wa wajabat lahul jannah wa hada asnatum alaihi syarran wa wajabat lahun naru antum syuhadallahi syuhadaullah fil ardi. Artinya adalah Imam Bukhari diceritakan oleh sahabat Adam diceritakan oleh sahabat Syu'bah diceritakan oleh Abdul Aziz bin Suhaib berkata, saya mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, banyak orang yang melewati jenazah atau orang yang meninggal, kemudian banyak orang yaitu orang yang melewati jenazah atau orang yang meninggal, kemudian mereka orang banyak yaitu memuji kebaikan pada si mayit atau orang yang meninggal. Kemudian langsung Nabi Muhammad SAW langsung berkata wajabat. Begitu seterusnya juga orang banyak melewati dengan mayit yang lain. Kemudian orang banyak itu kemudian dia adalah menjelek-jelekan mayit tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW langsung juga berkata wajib. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, wajib bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, ini adalah mayit. Tadi adalah mayit, ini adalah mayit yang kamu puji dengan puji kebaikan, mayit yang baik, maka mayit tersebut adalah orang yang wajib masuk surga.
Dan ini juga mayit di mana kamu semua adalah menjelek-jelekan mayit tersebut, maka mayit tersebut adalah wajib masuk neraka. Kamu semua para sahabat adalah orang-orang yang menjadi saksinya Allah Subhanahu wa taala di bumi. Jadi di situ setelah Umar bertanya kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menjelaskan kalau nek mayite sae disekseni sae nggih wajib swarga, nek mayite disekseni wong ngarani tiang-tiang ngaran tiang kathah ngarani Allah berarti ya termasuk mayit sing ahli neraka. Dan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua termasuk orang-orang yang diselamatkan Allah dari siksa kubur. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang menjadi penduduk surganya Allah, orang-orang yang menjadi penduduk surganya Allah. Amin Allahumma amin. Demikian yang kami dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.